Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ervin. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku 16 tahun yang lalu. Kejadiannya di kota Yogyakarta. Waktu itu lagi liburan sekolah, masa-masa lebaran gitu. Jadi kita kan awalnya mudik ke rumah kakek nenek aku di Jawa Tengah. Setelah selesai mudik itu pokoknya di rumahnya nenek kakek dari papaku 2 hari, di rumah kakek nenekku yang dari mamah itu juga sama 2-3 hari gitu dah. Habis itu kita memutuskan untuk menghabiskan sisa liburan kita itu di Yogyakarta. Kita ke Jogja itu bisa setahun sekali, pokoknya setiap habis lebaran, habis mudik kita pasti mampir ke Jogja untuk habisin waktu liburan. Waktu itu aku sama kedua orang tuaku dan adikku, eh, plus sama salah satu sahabat aku waktu SMA namanya Melda. Kita pergi ke Jogja itu, kita nggak nginep di hotel ataupun di rumah saudara. Jadi waktu itu kan papaku masih dinas di salah satu bank di Indonesia. Jadi kita kayak bisa apa ya, ambil benefits untuk tinggal staycation gitu di rumah, bukan rumah dinas, apa ya, kayak semacam mes gitu deh, mes perbankan gitu di daerah Kaliurang. Waktu itu sih awalnya karena kita berlima, jadi kita nggak ambil kamar yang biasanya kita ambil. Jadi kita kayak ambil apa ya, kayak mesnya itu seperti kayak bungalow gitu. Jadi dia kayak satu rumah, ada banyak kamar gitu gitu. Awalnya sih biasa-biasa aja karena toh juga di mes itu bukan cuma keluarga kita aja yang liburan. Ada beberapa keluarga juga sih tinggal di mes yang sama itu. Terus waktu hari pertama masih biasa aja sih. Waktu hari kedua itu mulai kita ngerasain agak nggak enak di bagian toiletnya. Jadi toiletnya itu kayak toilet umum gitu guys, tapi di dalam mesnya itu, di dalam kamar itu toiletnya itu ada terdiri dari beberapa bilik gitu loh. Jadi dia kayak dalam satu ruangan, tapi ada pintu-pintu biliknya sendiri-sendiri. Cuma dia nggak yang full ketutup gitu biliknya. Jadi di satu ruangan itu kayak ada skat-skat gitu loh, setengah setengah aja, nggak sampai atas gitu dia skatnya. Jadi kayak ada yang tempat toilet untuk buang air kecil atau buang air besar sendiri. Terus di sebelahnya ada tempat kayak shower gitu. Sampingnya lagi kayak ada wastafel gitu kan. Awalnya biasa aja sih. Sampai waktu aku mau mandi itu aku dengar suara kayak cewek nyanyi. Tapi waktu itu aku mikirnya ya wajar aja ya ada orang nyanyi di kamar mandi. Apa mungkin nempel sama kamar mandi yang di ruangan sebelah, kan kita nggak tahu kayak gitu. Cuma makin lama makin kayak hilang 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 gitu suaranya, jadi kayak samar-samar gitu, dan dia tuh kayak yang gending Jawa gitu loh, jadi kayak nyanyiannya bahasa Jawa gitu. Terus karena aku takut kan, belum selesai mandi aku panggil lah temanku itu, Mel Mel sini Mel, kamu udah mandi belum? Belum. Dia bilang mandi yuk. Ya ngapain lo ngajak-ngajak gue mandi kan gitu kan awalnya. Udah ikut aja mandi, ntar kalau misalnya kamu takut aku nggak mau nemenin lo gitu. Akhirnya kita mandi tuh. Terus waktu kita mandi berdua hilang suaranya, jadi kayak nggak ada suara apa-apa gitu di sana, sama sekali nggak ada. Terus ya udah kita habis tuh jalan-jalan sampai sore. Kita jalan-jalan ke alun-alun yang ada pohon beringin kembar itu loh guys. Habis dari sana keraton, terus kita juga sempat ke candi-candi gitu, candi Borobudur sama Prambanan. Pulang dari sana itu kan capek banget kan. Nah, mulailah kita sampai sana itu kan agak maghrib maghrib gitu deh. Soalnya kan kita cari makan dulu kayak gitu. Nah, itu mulailah si Melda sama adikku itu kayak rebahan gitu kan di kasur. Nah, aku pengen mandi duluan karena aku emang orangnya cepet keringetan gitu kan. Jadi aku pengen duluan, aku mau mandi duluan pokoknya. Nah, itu aku denger lagi orang nyanyi gending Jawa itu lagi. Terus aku panggil lah si Melda, Mel lu nggak mau mandi yuk gitu kan. Nanti aja gitu. Sampai akhirnya aku udah mau selesai nih, cuma karena aku pengen buang air kecil. Nah, aku belum pakai, belum belum keluar, belum pakai apa-apa kan, masih apa namanya, cuma pakai handuk gitu doang. Nah, aku buang air kecil di sebelahnya bilik shower itu. Terus tiba-tiba pas aku flush, eh
tempat toiletnya itu dia tuh kayak bunyi suara, aduh pernah nonton Ju-on nggak sih guys, yang suaranya Toshio yang kayak gitu. Itu aku langsung lari, cuma pakai anduk doang. Terus ditanyain kan sama temenku Melda, kenapa lu digituin? Enggak apa-apa gitu. Cuma aku berpikirnya kenapa tiba-tiba ada suara gitu, padahal kemarin-kemarin sebelumnya waktu kita buang air itu juga nggak ada tuh, waktu kita nge-flush suaranya biasa aja ya, suara air gitu aja. Itu kenapa tiba-tiba kayak gitu gitu. Terus awalnya aku mikir mungkin aku kecapean aja kali gitu kan. Ternyata waktu adikku ke kamar mandi sama gitu juga. Terus kan kita takut ya, akhirnya setiap kita mau gosok gigi, mau mandi, atau mau apalah gitu, pokoknya pintu kamar mandinya kudu kebuka dan kita barengan gitu. Jadi misalnya salah satu ada yang mandi, salah satu ada yang sikat gigi kayak gitu. Terus karena udah kejadian 2 kali tuh aku dan adikku ngerasain, kita ngomonglah ke papa mama kan. Cuma si papa bilang, oh nggak apa-apa, itu cuma mungkin mau rusak aja kali itunya tombolnya, nanti papa bilangin deh sama ininya biar dibenerin katanya gitu, atau nggak minta pindah kamar gitu. Terus akhirnya kita pulang ke Bali kan, pokoknya itu kejadian gitu terus kan. Terus kita pas pulang ke Bali, kita omongin lah itu. Dalam perjalanan pulang ke Bali itu aku lupa sih nama hutannya apa, pokoknya di area Jawa Timur gitu, hutan-hutan yang panjang gitu loh guys. Habis itu kita kan ngomongin nih, mah aku takut banget di sini, aku nggak mau lihat aneh-aneh, aku bilang gitu ke mamahku. Terus mamahku bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu merem aja gitu, walaupun nggak bisa tidur tapi aku tetap paksain merem daripada aku ngelihat something kan gitu. Terus si Melda ini temanku juga merem, dia megang tanganku kan, kenapa tak gituin, nggak apa-apa takut aja, dia bilang gitu. Terus habis itu tiba-tiba mamahku itu bilang gini, pah lihat nggak gitu. Aku udah ngerasa apa sih nih, tapi aku nggak mau melek, tapi kita cuma dengerin aja. Mama bilang lihat nggak, iya lihat, papaku bilang gitu. Nah papaku ini tipe orang yang skeptis, dan dia untuk pertama kalinya bilang kalau dia juga beneran sama-sama lihat sama mamaku. Jadi dia katanya tuh kayak ngelihat di area hutan itu kan sebenarnya nggak ada rumah dong. Nah dia tuh ngelihat katanya ada satu rumah warna hijau kalau nggak salah. Warna hijau tuh kayak terang sendiri di antara hutan-hutan gitu. Katanya papa mamaku tuh mereka tuh ngelihat ada nenek kakek nih sepasang duduk terus senyum ke mereka gitu. Cuma yang udah mereka doa kayak gitu. Sampai akhirnya lupa. Terus kita udah sampai penyeberangan baru berani ngomongin itu lagi. Beneran kata mereka tuh benar-benar jelas banget ngeliat itu. Aku nggak tahu sih, mungkin kalian pernah ada yang ngalamin juga di hutan yang sama yang itu. Pokoknya aku lupa deh nama hutannya apa ya, alas apa gitu. Pokoknya yang mau menuju ke Jawa Timur gitu deh. Kan mau nyebrang ke Bali nih ceritanya. Terus nggak berapa lama lagi waktu itu sih ya, karena papaku apa ya, masih lumayan lah ya keuangannya saat itu. Jadi belum sampai setahun kita main lagi ke Jogja, tinggal di mes yang sama, hanya saja beda kamarnya, udah nggak yang di bungalow itu lagi, tapi yang di mes-mes yang biasa. Karena kan waktu itu aku nggak ngajak temenku kan, jadi aku, adikku, sama papaku, sama mamaku. Dan kejadian yang bunyi di toilet yang itu tuh keulang lagi di kamar yang berbeda loh guys. Aku tuh sampai lari. Terus aku bilang aku nggak mau nginep di sini lagi, aku nggak mau. Terus papa aku bilang udah nggak apa-apa kan kita rame-rame gitu. Terus yang malam banget nih jam 1 malam, aku dengar suara orang lari plek 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 lewat depan kamarku berapa kali gitu kan. Terus aku mikir siapa sih lari bolak-balik gitu kan. Terus papa bilang mungkin dari anak-anak sebelah kali gitu. Masalahnya itu jam 1 malam banget loh, dan nggak mungkin dong anak kecil lari-lari jam segitu. Masalahnya cuma suara lari-lari aja, nggak ada suara yang ketawa anak kecil atau gimana gitu kan. Terus papa aku bilang ya udah,
dengerin musik aja biar nggak keganggu sama suara lari-lari itu gitu. Habis itu ya udah aku ketiduran sampai pagi. Nah paginya itu pas kita mau balik ke Bali, kita baru tahu ternyata di lorong yang tempat kita nginep itu, sepanjang lorong itu cuma kita doang yang nginep, nggak ada lagi. Jadi aku benar-benar nggak ngerti banget itu siapa yang lari-lari tengah malam. Jelas banget suaranya, dan itu bukan aku aja yang denger, adik aku juga denger. Terus pengalaman yang sama di tempat yang sama juga, tapi di lain waktu ya. Jadi waktu itu mamahku kebetulan udah nggak ada. Waktu itu adikku sama papaku, ada saudaraku juga sih nyamperin ke sana waktu itu. Kan adikku habis wisuda kayaknya atau apa ya, aku lupa. Nah itu tuh dia itu kayak yang kan di tempat tidurnya itu kayak tempat tidur single gitu loh, tapi dia kayak yang berjejer gitu. Jadi satu kamar itu ada 3-4 single bed. Terus di antara sela-sela single bednya itu ada kayak lemari sama laci gitu, kecil kayak, terus ada kayak meja belajar gitu kan. Nah itu tuh adikku pertamanya katanya denger bunyi kayak yang ketok-ketok gitu. Cuma bukan di pintu, karena di pintu kan pas ini itu kayak bukan di pintu gitu kan. Oh mungkin di sebelah gitu kata papaku. Terus dirasain lagi tok 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 gitu. Sampai akhirnya adikku tuh sampai dia tuh ketokin semua barang-barang yang ada di situ. Ternyata suara ketokannya itu ternyata paling mirip di laci sebelah tempat tidur dia. Dan hal itu juga kejadian waktu aku juga nginep sama papaku. Di situ juga, di kamar yang berbeda tapi di mes yang sama gitu. Itu juga sama, aku juga denger tok 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 tok. Cuma aku nggak ngeh ya, maksudnya aku nggak sampai yang ngecek kayak adikku gitu. Aku juga nggak tahu kalau itu bunyi laci atau nggak. Pokoknya aku cuek aja, setiap ada suara apa aku berusaha merem. Pokoknya aku nggak mau melek sampai pagi. Pokoknya aku sampai tahan kencing, aku nggak mau kencing karena kan gimana ya, mamaku nggak ada. Terus adikku juga kalau udah tidur nggak enak gitu loh ngebanguninnya. Terus si papa juga udah tidur, aku pokoknya tahan aja sampai pagi. Pokoknya itu mes benar-benar deh, aduh kalau disuruh nginep di sana lagi kayaknya kalau rame-rame oke lah ya, tapi kalau sendiri aku udah nggak mau lagi guys. Jadi itu deh pengalaman kita waktu di Jogja. Mungkin segini dulu ya ceritanya, nanti next time aku cerita yang lain lagi. Oke deh, mungkin nanti di rumahnya nenekku yang di Solo. Pengalaman yang di situ lumayan horor juga soalnya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.